diperkirakan sebesar 5,3%. Three, two, one. Gue tahu fenomena udah rada aneh-aneh. Gue tengok. Pokoknya I love you TV One, I love you Dewi Persik. Mulai dari artis-artis yang masuk partai ya kan. Terus itu apalagi thresholdnya sebutannya. Iya, betul Bang. Partai baru cenderung susah untuk ikut berkompetisi di momentum politik tahun ini, ya kan? Kayak di mana sih gerakan orang itu oleh partai-partai mengikuti nggak ya? Ya ngikuti sih, apalagi walaupun kita hindari gitu kan, ya tetap aja ada yang lewat. Apalagi yang mengarah kepada bagaimana menghina partai tadi ataupun mengkritik partai itu tadi melalui candaan gitu kan, melalui komedi. Apalagi ini pernah dengar nggak, bung semua bahasa tepi jurang gitu kan? Jokes tepi jurang. Iya, jokes tepi jurang. Atau ada yang berbau-bau Jepang kan, ada yang namanya Chan gitu. Mungkin kita sensor lah, nggak usah kita sebutkan kan siapa. Berarti kita cocok lah ya, kita bahas terkait komedi yang ada di partai Indonesia saat ini kan. Betul. Tapi kayaknya lebih seru sebelum kita jauh ke sana, kawan-kawan kita dulu juga udah tahu sejarah partai politik di Indonesia itu kayak mana ya kan. Iya, nggak ada yang bisa ngeklaim dirinya kan, Bung. Tapi ngingat ini kan, kita kalau ngingat terkait partai-partai besar dulu gitu kan, karena ada kehadiran Partai Masyumi, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia yang digagas Soekarno gitu kan, ataupun organisasi-organisasi masyarakat lain gitu kan yang cukup penting peranannya di aspek perpolitikan Indonesia kan. Apalagi kita bicara zaman-zaman revolusi ya kan, bung semua. Tapi kupikir fenomena yang uniknya itu ada perbedaan dampak yang cukup timpang ya enggak, dengan kondisi partai yang dulu tadi kita sebutkan dengan partai sekarang ya kan. Kayak partai ya Masyumi misalnya kan berperan penting dalam aspek pendidikan, mereka membangun pondok-pondok pesantren ya kan, walaupun mungkin ya hanya untuk satu kelompok tertentu cenderung gitu. Tapi peranan pendidikan pada saat itu kan cukup cukup bisa membangun pembangunan sosial di Indonesia gitu kan, melalui aspek pendidikan. Dulu masih ini tidak melek dengan buta huruf gitu kan. Kemudian belum lagi bicara aspek ekonomi yang masih dijajah atau masa transisi setelah dijajah ya kan. Kemudian kayak PKI bergerak dalam aspek ekonomi itu kayak mana buruh dan petani disokong gitu kan untuk memperjuangkan hak-hak ekonominya. Kemudian di PNI banyak tokoh-tokoh ya, salah satunya Soekarno lah kan, bagaimana kontribusinya, walaupun pada akhirnya juga ya mungkin adalah muatan-muatan otoritarian yang dilakukan ya. Tapi gue pikir banyak dan timpang gitu kan perbedaan kontribusi partai saat ini dengan partai dulu. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban untuk membangun sistem politik yang dapat mengakomodasi semua kepentingan dari seluruh rakyat Indonesia. Aku motif baca dari Google sih, makanya bisa pas. Iya. Cukup unik perkataannya kan. Cara politik bicara sistem pemerintahan yang pada akhirnya bakalan berpengaruh ke masyarakat ya kan. Bagaimana bersosial, bagaimana berbudaya. Mungkin
kayak rumah yang punya cerobong asap, ya partai itu cerobong asapnya dia yang bakalan mengeluarkan asap dari rumah itu yang dibakar melalui kayu ke alam gitu kan. Tapi kalau cerobongnya itu kotor ya bagaimana asapnya ya kan, bagaimana apa yang dihasilkannya gitu. Iya John. Tapi mungkin menurut sejarah nih terkait kalau dulu kan tahun pemilu pertama kalau nggak salah tahun 1951 ada partai PKI, ada PPSI, partai sekarang ya, tapi partai secara juga. Betul. Secara awal orang memandang komunis dan sosialisme itu kan cukup berbeda gitu. Sementara mungkin aku sendiri memahami bahwa komunisme ini adalah partai dengan basis massa yang kuat ini dulunya. Sementara PSI sendiri mungkin lebih mengidentifikasikan dirinya itu sebagai partai pengkaderan, punya basis massa melalui kader-kader ini, sehingga mudah bagi partai PKI itu memiliki peranan besar kepada masyarakat, khususnya pada masyarakat kelas bawah gitu. Di tahun 1951 Dampaknya cukup jelas gitu kan, apalagi masa-masa pasca revolusi ya kan Bung. Partai sekarang lah kan, apa aja sih yang ada? Mungkin ya partai pendukung pemerintah lah, Nasdem, ada PSI, ada PDI, sang legendaris, Perindo juga kan? Perindo terlalu banyak ya kan, gemuk. Tapi pada dasarnya tetap ya kalau kita bicara murni lah terkait partainya sendiri pun juga kurang efektif terhadap masyarakat. Konon lagi kita bicara aspek politik yang berkaitan sama sosial, budaya, ekonomi ya kan, kupikir terlalu jauh dan cukup abstrak ya kan kita bicara kenyataan konsep partai saat ini. Iya, karena apa kayak partai sekarang tuh udah kayak jadi mesin politik aja. Iya Ya, betul. dia diarahkan pada Halo. ngomongkan ulang, Mbak. Lanjut. Mesin politik gimana? Sampai mana aku tadi? Mesin politik. Ya, partai politik sekarang itu udah kayak mesin politik aja untuk mempertahankan kekuasaan. Yang berkuasa pada saat ini ya kan. Apa itu disebut status quo-nya? Iya. Itunya. Atau jangan-jangan hanya sebatas mesin tanpa arah gitu, kayak sebuah kendaraan tanpa arah, nggak ada tujuan gitu. Iya, walaupun demikian tetap ada satu partai yang sangat berkuasa dia. Dari banyaknya partai, mesin-mesin tadi ya kan, mesin-mesin yang maksud tadi, tetap satu partai aja yang berkuasa. Artinya kan memang orang-orang Indonesia lah, iyalah masyarakat Indonesia hari ini yang nggak terlibat di kursi kepemerintahan, yang nggak terlibat di kekuasaan, itu ya memang nggak bisa dilibatkan, nggak mau diajak orang itu ya kan untuk ikut serta membenahi negara ini. Di bawah tekanan rejim yang berkuasa, banyak pihak yang mengalami kekecewaan ya kan. Walaupun masih ada semangat untuk bangkit kembali, tapi Hanya sebatas semangat. kita tengok aja sekarang. Kita tengok berita-berita
parpol ya ini ya. Iya, baik dia secara individu maupun bahwa lembaganya ketika mengkritisi ini itu ditanggepin, ya. Kayak ada iklim apa dia ini, iklim urban tuh. Neo kan mungkin lebih tepatnya. Iya kan, iya. Jadi terlihat Diubah iklimnya ya kan, ini masih itu aja. berarti lagu perjuangan mahasiswa yang ada kan satu kalimat yang bilang di bawah kuasa tirani, kemudian nanti lanjutannya itu orde baru gitu kan. Lagu apa tuh Bung? Burtani bukan? Iya kan? Artinya betul lagu yang bisa meramal masa depan kan? Ternyata terbukti orde baru itu muncul dengan gaya barunya gitu kan? Tapi iyalah, dulu partai politik itu kan perang ideologi kan. Sempat dulu juga zaman Soekarno itu ada partai yang pengen menjadikan negara ini berideologi Islam, ya kan? Apa tuh? Karena Indonesia sendiri pun juga ini kan, nggak ada satu ideologi mutlak, bahkan Pancasila kan juga bukan ideologi kan, ya kayak Benar sih, benar. kayak Soekarno bilang gitu. Mungkin asas gitu ya kan. Dan juga berarti konyol ya, ada posisi apa? Salah satu ibu negara di Indonesia ini yang cukup diagungkan, ada posisi menjaga gitu kan, menjaga kualitas Pancasila mungkin lebih tepatnya, job desk-nya kan. Apa nama posisinya itu ya? Gaji besar ya kan? Mungkin untuk menjaga Pancasila itu apa sih namanya? Gak berani bilang. Bahaya ya, sensitif ya. Kita kembali lagi kayak yang kita bilang sebelumnya, tepi jurang mungkin ya. Berarti memang Kita adalah orang-orang yang mewakili orang-orang yang takut menyampaikan suaranya. enggak lah, selagi itu masih benar, gue pikir tetap kita sampaikan. Walaupun satu ayat. Betul, Bung? Iya. Berarti kita sepakat lah kan bahwasanya ya cukup nihil gitu kan kondisi dampak partai saat ini gitu. Iya, nggak ubahnya kayak mesin aja dia. Mesin kan ada yang operasikan. Iya sih, dan semangat tadi ya Bung ya, kayak yang Bung bilang, semangat tanpa arah gitu. Artinya ya sebatas semangat gitu. Apalagi kita melihat gaji-gaji para petinggi partai atau para orang-orang yang menduduki kursi yang berangkat dari pemilu gitu kan, yang harus ada partainya kan, cukup mapan gajinya kan. Gimana nggak semangat ya? Mungkin ya kalau kayak masyarakat Indonesia gitu kan yang bukan dewan, Pemilih susah semangat ya kan? pemilu ini ada kayak kompetisi ya, dia yang ada total hadiahnya itu jutaan rupiah bahkan lebih, itu makanya Iya betul. masih mau aja orang ini partai-partai ini berkompetisi ya kan, karena sadar hadiahnya besar. Ya, kompetitornya dibatasi gerakannya. Iya sih betul. Mungkin melalui apa threshold itu ya kan. Persyaratan minimal ya. Syarat minimal berapa, angka minimal 20% ya kan. Suara, ya cukup sulit ya. Suara dimiliki partai tersebut ya susah lah memang. Ya wajar aja. Mungkin sekarang
partai-partai besar di Indonesia ini merekrut artis-artis ya kan. Iya sih. Karena mereka kan influencer ini otomatis punya follower. Jadi dipengaruhi lah emang followernya ini. Ya kita nggak bisa mengukur kapasitas seseorang untuk berpolitik itu iya ya kan kita hargai cuma sebagai contohnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat semuanya. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Look at the star, look how they shine for you. Bang Aldi kalau bingung sama dirinya sendiri gimana nih Bang Aldi kalau kepilih nanti jadi wakil rakyat bingung juga dong sama rakyatnya ntar. Memang Mbak nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Baik, Bang. Pokoknya I love you TV One, I love you Dewi Persik. Berkaca dengan diri sendiri, cocoknya di komisi berapa, Bang? Dan apa yang Bang Aldi kuasai? Menurut Abang, saya cocoknya di komisi mana nih? Wah, ini nanya pendapat Abang. Bang Aldi perjuangan. Bismillah, saya mulai dengan Al-Fatihah ya. I love you so much. Cukup ini kan ideologi konyolisme gue pikir kan. Tapi memang banyak lah. Gue pikir kayak Narji masuk PKS ya kan. Kemudian kawannya dicampur juga Denny ya kan, PDIP. Itu sebenarnya pun sebelum hari momentum hari ini artis-artis juga kan udah banyak yang masuk partai politik ya kan, kayak Pak Syomo dia nggak masuk partai ya, atau masuk partai Pak Syomo figur public figur ini nggak ikut. Sigit Purnomo Samsudin kau mau tahu nama lengkapnya? Ya apa? Sigit Purnomo Samsudin Said SAT. Oh dia dari PAN. Ya dari PAN. Tapi betul sih, kenapa nggak tertarik? Kalau menurut aku secara pribadi ya, subjektif aku, karena memang nggak cocok kan. Disclaimer dulu, dia menjabat sebagai wakil wali kota Palu. Iya. Wakil wali kota Palu. Baca umum ya. Artinya kan memang fenomena artis beralih profesi sebagai politisi itu udah lama sebenarnya, cuma entah kenapa aneh aja gitu aku nengoknya. Mungkin di depannya agak mundur gitu partai ini iya. Apalagi Jangan jual orang ya kan. Betul sih. Aku nggak tertariknya sih karena gimana ya, artis itu kan ya berdasarkan kupikir pekerjaannya gitu kan, menghibur orang gitu. Tapi dengan kondisi Indonesia yang saat ini kan masyarakat nggak butuh dihibur, masyarakat butuh solusi ekonomi gitu kan. Iya. Ya gimana seorang penghibur atau artis itu jadi dewan gitu kan. Tapi ya kita klarifikasi dulu di awal, kita nggak ada masalah dengan individu yang berarti figur artis itu berarti profesi menjadi politisi ya. Belum masalah dong. Cukup untuk itu. Masalah dong enggak? Justru iya. Iya. Tapi pribadi dia nggak ada masalah Ya. gitu kan. Kita pribadinya nggak ada masalah. Profesi dia sebelumnya begitu ya. Ya. Tokoh ini loh bukan seorang tokoh sosial, tokoh politik gitu kan, yang mungkin punya bacaan banyak pas masa mudanya ya kan. Ya. Gue pikir lebih tepat orang-orang kayak gitu kan, punya bacaan banyak, terus kontribusinya juga ada sebelumnya gitu ya kan. Tapi ya aku masih percaya, cuman ya memang bisa lah orang-orang negara ini John, utamakan negara. Banyak cuan ya, betul sih. Ya. Dan kalau apa nih, Bung ingat
sebelum fenomena artis ini kan juga ada fenomena pengusaha kan menduduki beberapa pos penting di pemerintahan gitu, mau eksekutif, legislatif, ya kan? Ya itu pun kupikir jadi problem juga kan. Apalagi ya maaf nih ya, pengusaha atau kapitalisme lah kan, kalau di apa namanya, di bahasa filsafat sosialnya itu kan wataknya serakah gitu kan. Bagaimana dia bisa menduduki pos-pos penting tadi gitu? Bisa sih bisa, tapi harus dididik dan dijamin kan. Seberapa menjamin sih pemilu yang hanya berapa lama persiapannya ini gitu kan? Ya apalagi agenda politik mereka kebanyakan juga sebatas kampanye kan, bagi-bagi souvenir, sembako ya. Sulit untuk mendidik ulang orang-orang seperti itu yang profesinya beda jalur lah kan. Tapi kalian ada nonton, aku tadi nonton itu LPP itu Liga Boykot Pemilu. Ya. Bagaimana cara lo Rocky Gerung nanti merekrut orang-orang yang mau ikut berliga boykot pemilu itu ya kan. Cuma saat ini secara subjektif itu opsi yang tepat menurut. Berarti kita kembali lagi kayak apa yang dilakukan Budiman Sujatmiko dulu ya, dengan metode seperti itu ya. Bisa dibilang kayak gitu. Iya sih. Apalagi ya kayak sekarang kan beberapa calon yang hadir di tengah media itu juga apa namanya, juga partai-partai yang berkontribusi untuk menciptakan Omnibus Law kan. Oh, dan kupikir balik lagi kita bicara dampak partai saat ini dan dulu ya, Omnibus Law jawabannya kan. Apa yang bisa dilakukan oleh partai saat ini? Ciptakan Omnibus Law. Kalau itu kayak yang aku bilang tadi lah, yang bisa dilakukan partai-partai hari ini ya untuk mempertahankan kekuasaan aja. Nah iya betul. Jadi mesin politik aja partai-partai sekarang. Pandangan ya. Dan mempersiapkan kesempatan untuk mencari cuan di setiap perusahaan yang membutuhkan ya, pikir yang menginginkan cuan yang berkesinambungan ya, berkepanjangan. Mungkin tahta kerajaan keluarga juga ya kan. Karena banyak delik potensi yang bisa dikeruk dari keuntungan, misalnya tambang gitu ya, yang dimainkan oleh para elit. Isu lingkungan lagi ya kan. Isu lingkungan ya. Kalau memang partai politik banyak, tapi mungkin pun kalau kita bikin partai kan ada Ya dengan threshold saat ini ya cukup sulit kan. Omnibus Law. Omnibus Law. Ya mungkin lebih tepatnya penindasan yang berkesinambungan ya, melalui aturan-aturan tadi yang ada di Omnibus Law gitu. Tidak disadari secara langsung mungkin ya. Maksudnya pelakunya beda mungkin kan, caranya sama. Oh, terkait lagu perjuangan tadi, lagu ini yang ada kalimat Indonesia baru tanpa Orba, kupikir itulah lirik apa namanya, cukup bisa menggambarkan masa depan Indonesia saat ini kan. Itu kan lagu lama ya, untuk kalangan mahasiswa, untuk kalangan aktivis ya. Untuk merubah Indonesia harus kita ubah dulu partai, tapi masalahnya dengan kondisi partai saat ini terlalu kompleks dan mapan problem partai sekarang. Iya jelas. Agama ya. Lagi untuk kalangan anak muda ya, yang pernah menduduki bangku-bangku kampus ya kan,
Di besar tadi kebingungan mencari kakinya, harus bagaimana melangkah. Kita udah pening seumur hidup gue pikir. Katanya itu undang-undang cipta kerja. Siapa yang nggak pusing kan? Baru satu kata aja kan. Dengan jawab baru disahkannya. KUHP. Tapi semoga dari pembahasan kita kali ini ya beberapa partai ya semoga bisa keseluruhan bisa berbenah ya kan, bagaimana kaderisasi politik mereka, kualitas Atau ngerekrut tahu gitu. lah aku masih kurang untuk apa, untuk menjadi orang yang ada di pos-pos penting itu. Kupikir mungkin di luar Atau setidaknya partai politik bisa menawarkan kenikmatan keadilan kesetaraan. Bukan hanya menawarkan utopia itu aja, utopia atau janji-janji manis mereka. betul. Ya, ada kawanku dulu, men. Dia dijanjiin melanjutkan. Iya sih, betul sih. Kalau di Posmo kan ada namanya. Yang kena angin surga itu ujung-ujungnya apa? Iya. Masyarakat kayak gitu kan, kena angin surga. Seolah dunia ini kayak surga dengan ucapan dan kalimat manis tadi gitu. Padahal ya semu ya kan. Kayak di Posmo ada juga tuh konsep apa namanya, konsep ruang simulasi. Kupikir oh di Indonesia ada di kondisi kayak gitu. Angin, ya kan? Ya betul. Angin surga bikin masuk angin dan semu pada dasarnya ya kan. Kalian sadar gak? Itu si Eto, kalian tahu Eto? Itu warning. Erick Thohir. Oh, Erick Thohir. Oh, semenjak SEA Games ini, apalagi Indonesia kemarin menang, tambah lagi mau kedatangan Argentina ini, elektabilitasnya naik, elektabilitas politiknya naik. Thohir. Ya. Tapi masalahnya dia nggak ada kendaraan partai. Ya, Tapi orang seperti dia gampang kan sebenarnya. ya. Nah, Ya apa namanya? Kapital dia punya, kapital ekonomi, kapital sosial gitu. Apalagi dia juga ya. latar belakang politiknya jelas ya kan, menteri gitu. Sosial networknya bagus kalau Erick Thohir. Ya paling hal yang nggak bagusnya ada foto dia di beberapa ATM ya kan. BUMN amanah, jujur ya kan. Mungkin itulah agak mengganggu mata orang-orang yang mau narik uang gitu kan. Mau narik uang, mau beli sayur untuk dapur rumahnya ya kan. Tiba Udah mau ke Erick Thohir. ini sorry Pak Erick Thohir, kami hanya mengkritik muka yang tidak tepat di ATM tersebut. Jangan kayaknya itu sama dia. Iya betul. Ya berhubung dia menteri kan. Malah mungkin Pak Erick Thohir asal jangan bolanya jadi kendaraan politik. Ya lucu juga ya kan ATM nanti ada stiker-stiker partai gitu kan. Untuk menarik uang ada ini kan, ada unsur kepentingan politik kan, lucu juga ya kan. Terus ada partai yang kekurangan duit ya kan. Terus pas menarik pakai ATM dari partai yang kekurangan duit ini ditelan mawak ya kan. Solusinya apa? Solusinya kartu ini lah. Kartu bakal caleg itu kan. Kan bisa ngasih kartu kan. Caleg-caleg gitu kan. Nuntutnya bukan ke bank, tapi ke partai ini. Aduh. Ya udah pas lah ya gue pikir ya. Penutup kita dengan komedi-komedi ya kan. Pak Erick Thohir mohon maaf karena Anda menteri, mohon maaf kalau kami kritik, nggak ada urusan pribadi. Siap. Ya, siap. Itu kayaknya jawaban Erick Thohir ya. Tunggu dulu jawab. Apa itu lagi? Tunggu dulu sebelum ditutup. Support dulu akun kami. Betul. Kita ada di Instagram, TikTok, YouTube, Kerah Biru TV ya, Bung namanya. Biru TV. Ya, Kerah Biru TV. Betul loh.
Semoga bermanfaat. Ya mungkin nanti disampaikan saran-sarannya kalau memang ada yang nggak sor bilang aja. Terus mau ngapain? Nggak ngapa-ngapain, namanya dia nggak sor. Tuh, nanti kamu kalau mau nyalek nggak bisa lah. Ada tensi orang-orang yang kayak gitu, nggak suruh samamu, nggak gue selesai kan tapi. Ya biarin aja lah, Oh iya ya. namanya Ah. orang. Oh iya sih. Oke semuanya, sangat menarik sekali diskusi kita pada malam hari ini. Semoga tutup aja Pak. Oke, tutup. Oke semuanya, sangat menarik sekali ya pembahasan kita hari ini di Kerabin TV yang diisi dan dipandu oleh bung-bung sekalian ini. Sayangnya kita tidak ada sponsor dan mungkin ada partai politik yang berminat mendidik nanti. Dan nomor yang ada di bawah ini Betul. Tapi sponsor ide ya. sponsor ide, sponsor ide. Sponsor tahu juga boleh, ada bingkisan, kayak beras apa-apa boleh juga. Oke sih. Tidak menjadi masalah karena diterima ini juga untuk laparan. Sponsor kaos cemberut muka ya. Iya. Tanam padi mundur ya. Oh, alah. Pendidikan karakter itu namanya.